Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Denny di sini. Ketemu lagi di video saya berikutnya teman-teman ya. Nah, di depan kita ada sebuah bor Boss XO namanya. Nah, bor ini setelah saya pakai bertahun-tahun, sekarang udah agak rusak ya teman-teman ya. Ini kok kita bisa lihat juga body-body juga udah pada scratch. Terus juga catnya sih masih oke lah ya, stikernya ada yang terkelupas. Nah, yang paling parah adalah pada saat kita mau pakai cuma lampunya doang yang nyala. Nah, ini kita harus mainin di sini baru dia bisa muter dikit gitu. Terus pelan-pelan gitu. Nah, tuh. Nah, baru dia main ya. Nah, ini sepertinya nih switch yang ada pengatur untuk ke kiri dan ke kanannya atau netral di tengah ini rusak. Nah, ini saya udah beli switchnya. Ini adalah peralatan-peralatan untuk merepair si bor Boss ini, bor XO. Nah, seperti apa kita caranya dan seperti apa dalamannya kita mau lihat di dalam video ini ya teman-teman ya. Oke. Sebelum kita mulai videonya, tolong teman-teman bisa di like dan subscribe video saya ini dan di share ke seluruh dunia ya teman-teman ya. Oke, tanpa panjang lebar langsung kita mulai ya teman-teman ya. Nah, contohnya ini adalah untuk peralatannya. Ini adalah dock untuk men-charge si bor XO-nya. Ini udah hijau ya, udah saya cas. Dan ini kita butuh namanya solder. Ini soldernya teman-teman ya. Karena dia panas, kita butuh untuk memanaskan timah dan membongkar timahnya. Terus kita juga ada ini alat-alat untuk seperti penyedot timah, ini udah pasti, dan tang potong kalau dibutuhkan, obeng untuk membongkar baut-bautnya, dan tusuk gigi untuk mencongkel-congkel dikit ya. Dan ini adalah untuk menghaluskan si mata soldernya supaya tidak kotor dan gampang untuk timahnya untuk menempel ya di permukaan PCB-nya. Nah, seperti ini ya. Oke, yang pertama-tama harus kita lakukan udah pasti adalah kita harus membongkar si bore ini ya. Ini kita singkirkan dulu. Oke, ini kita singkirkan peralatannya. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai, ini adalah switch ya. Switch 6 pin, 1, 2, 3, 4, 5 pin, sorry, maaf. Ini ada switch 5 pin yang kita udah beli di online di AliExpress ya teman-teman ya. Ini kurang lebih satu pin ini sekitar Rp10.000. Mungkin sekarang bisa lebih mahal atau lebih murah, saya nggak tahu, tergantung dari shippingnya ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat nih ada brand mereknya ya teman-teman ya, kalau bisa lihat mereknya. Nah, ini dia. Nah, ini saya stok 4 pieces ya teman-teman ya. Takutnya ada gagal atau gimana, dia bisa ke kiri, bisa ke kanan, dan netral di tengahnya ya teman-teman ya. Ini pinnya seperti ini. Ini yang bermasalah sih kalau menurut saya ya. Oke, nanti kita lihat bener apa tidak, kita bongkar aja. Nah, sebelum itu kita bongkar dulu ya teman-teman ya. Ini baut-bautnya. Oke, ini baut-bautnya kita bongkar. Ada 1, 2, 3, 4 baut ya. Ini mata bornya kita lepasin dulu. Oke. Ini baut kedua, kita bisa lihat baut kedua. Ini baut ketiganya. Bongkarnya juga harus hati-hati ya teman-teman ya, karena mungkin banyak part di dalamnya, takutnya berantakan, nanti kita nggak bisa susun lagi. Ada gear-gearnya pasti di dalam, harus hati-hati. Nah, ini udah mulai terbuka ya. Oke. Nah, oke. Oke. Nah, pertama kita buka dulu pelan-pelan ya. Ini udah terbuka. Kita lihat seperti apa. Oh, ini ada stikernya. Copotin dulu. Oke. Stikernya kita lepasin dulu ya. Ganggu. Dia menempel makanya. Taruh di bawah. Kita lihat dia bagian atas, bagian bawahnya mana. Mungkin ini bagian atasnya. Kita lihat yang gampang lepas. Nah, oke, ini udah terbuka ya teman-teman ya. Oke, nah ini dia. Ini tampak bagian dalamnya. Ini untuk si indikator lampu-lampunya ya. Kita taruh sini dulu. Oke, lepas. Nah, ini seperti ini ya teman-teman.
Oke, ini kita taruh dulu di sini. Nah, ini baterainya, dan ini untuk, nah ini dia nih switchnya nih, kita lihat nih yang bermasalah sih ini. Oke, kita agak kendorkan ya teman-teman nih. Nah, kita tarik dulu. Oke, kita lepasin dulu ya ini ya. Oke, ini kita lepasin. Nah, ini hati-hati jangan sampai kebongkar ya teman-teman ya, karena nanti kalau sampai terbongkar di dalam ini banyak gear-gear, kita takutnya nggak bisa merangkai lagi gitu. Ini lampunya kita keluarin, lampu LED-nya kita tarik aja, biarkan yang lainnya dengan sempurna. Dan nah oke, nah tuh kalau kita lihat nih teman-teman, tuh dalamnya ada gear-gear yang takutnya nanti kita copotin nanti dia berubah posisinya. Ini biarkan saja seperti ini, jangan kita ganggu-ganggu ya. Oke, ini kita taruh sini dulu. Nah, tahap selanjutnya adalah kita mau bongkar si ininya, switchnya nih. Nih switch yang ada sini, dia agak ngumpet ya. Ini kita harus perhatikan baik-baik nih ya. Ini switchnya nih, 1, 2 tuh. Ini bisa ada ini ya. Ini lampu bisa nyala ya. Powernya di sini. Tuh, switchnya di sini tuh. Oke, ini komponen-komponennya seperti ini ya teman-teman ya. Ini pin untuk mencajernya. Ada tulisannya 94 volt. Ada kode-kodenya, PCB-nya rapi ya, udah pasti ya. Kalau bos mah pasti rapi lah. Nah, ini kita singkirkan dulu baterainya. 2. Ini kita lepaskan dulu, bisa dilepaskan. Oke, bisa dilepaskan ya teman-teman ya. Nah, di dalamnya banyak IC-IC dan kapasitor-kapasitor ya teman-teman ya, jangan sampai ke sentuh-sentuh nih. Ini bisa rusak nanti. Oke, ini terbaik balik tidak masalah ya seperti ini. Kiri kanannya sama ya. Kita harus sama juga gak pin nih. 1, 2, 3, 4, 5 sama ya teman-teman ya. Oke. Oke, langsung aja kita mulai. Kita butuh namanya ganjelan ya. Nah, ini dia. Ada koset dan nempel, ada shot, jadi nggak boleh, jangan pakai ini, nanti shot. Oke, kita gini aja dulu. Kita harus butuh namanya ganjelan juga. Oke, kita pakai Sitima soldernya. Ini kayak gini. Dia nggak goyang-goyang ya. Nah, ini seperti ini ya. Pertama kita mau sedot dulu nih teman-teman timahnya. Pakai ini ya. Sebelumnya kita bersihin dulu supaya dia bisa dengan sempurna panasnya. Oke, ini teman-teman ya, ini udah kecabut ya. Kita tinggal lepasin aja switchnya. Oke, nah seperti ini. Ini switch yang lama ya teman-teman ya. Tuh dia. Ini kita singkirkan dulu ke pojokan. Nah, kita bersihkan dulu timah-timahnya supaya nanti masuknya gampang ya. Karena tadi agak susah dimasukinnya. Ini biar dia lancar nanti masuknya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, selanjutnya adalah kita masukin switch yang barunya. Oke, ini teman-teman ya. Tuh dia, ada lambangnya. 1, 2, 3, 4, 5 pin ya. Ini dia ya. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini sama gak mereknya tadi? Mereknya berbeda ya. Oke. Nah, ini tinggal kita masukin aja satu di sini. Tinggal kita masukin pelan-pelan. Ini teman-teman ya, sesuai dengan tempatnya. Oke. Nah,
udah dengan kencang, kita langsung solder ya teman-teman ya, supaya dia tidak ada kebuka-buka lagi. Nah, ini kita solder langsung supaya posisi aman. Kita solder dulu satu kakinya. Dan rapat. Ini ketiga. Ini keempat, hati-hati ya, ada kapasitornya. Dan ini kelima. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Udah kesolder semua ya. Kalau teman-teman bisa lihat tampak depannya sudah rapat ya teman ya. Kita lihat. Nah, sekarang tinggal kita sambungkan si dinamonya. Nah, kalau yang warna biru tadi ke sini ya. Oke, ini yang warna merahnya ke sini. Jangan sampai salah. Kita masukin ya pinnya. Oke, ini kita masukin. Biru hijau kita masukin. Nah, sini. Langsung kita solder ya. Taruh dulu. Oke, langsung kita solder ya. Kita solder dengan timahnya. Biar menempel dengan sempurna. Nah, tinggal baliknya. Baliknya pun kita solder seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Oke, cukup. Jangan terlalu banyak juga, yang penting ketutup aja ya. Oke, sekarang adalah baterainya. Kita solder si baterainya. Nah, ini adalah untuk yang warna birunya. Kurang gede. Kita solder dulu. Lubangnya kurang gede. Oke, kita solder si biru tuh. Biar aman kita solder yang kuat. Ini nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, solder saya ini hari ini nggak kurang menempel, kurang bisa dibersihkan ujung-ujungnya. Jadi agak menghambat kerjanya. Satu kutub udah tersolder, tinggal satu kutub lagi ya teman-teman ya. Biarkan dia kering dulu. Oke. Nah,
next selanjutnya adalah yang warna merahnya kita solder. Nah, ini dia warna merahnya kita solder. Yang penting kuat aja. Oke. Soldernya teman-teman nggak panas, nggak tahu kenapa, biasanya panas, biasanya cepet gitu, gampang. Ini agak susah soldernya. Oke, dan ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba berfungsi tidak dia. Nyala. Posisi ke kiri. Nyala ya, kenceng. Oh, kenceng ya. Kalau kanan mati. Ini kalau tengah mati ya teman-teman ya. Nah, ini udah nyala ya, udah berfungsi ya. Waduh, udah bagus. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, kita udah rangkai, kita udah pasang lagi switchnya. Seperti ini. Udah kita masukin ya, lampu juga kita masukin, kita pasang. Jangan lupa ini di sini. Nah, ini kebalik apa enggak ya? Oke, ini kebalik ternyata. Nah, ini tinggal pasang aja kayak gini, hati-hati yang sampai klop ya. Ini karena agak sempit semuanya, jadi harus benar-benar presisi. Ini untuk lampu LED-nya kita tekan agak ke bawah biar dia bisa masuk sempurna. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Oke, udah kencang semua, nanti tinggal dibautin. Oke. Nah, ini kita coba dulu ya. Nah. Oh ya, jalan ya. Ini kok ini tengah mati, kok ini nyala. Oke. Nah, sekarang tinggal kita baut-bautin ya teman-teman ya. Tadi bautnya kan ada 1, 2, 3 di sini. Ini agak ribet juga ya teman-teman ya, kalau misalnya belum terbiasa seperti saya, baru pertama kali itu agak ribet prosesnya. Kita kencengin ya teman-teman ya. Kita kencengin kayak gini. Kenceng dulu aja, nanti baru kita satu persatu kita kencengin ya. Bautnya tidak mau bekerja sama. Nah, ini kita kencengin. Nah, ini satu lagi yang terakhir. Oke. Baru kita kencengin semuanya teman-teman ya, biar sempurna kencengnya. Karena kalau mereka tidak kenceng nanti pasti ada aja ya kekurangannya. Oke, udah kenceng. Yang terakhir kita kencengin, ini belum kenceng. Oke. Jangan lupa baut ini ya, stikernya kita tempelin lagi, udah kurang nempel ya. Nanti gampang, kita tinggal pakai ini aja, double tip. Oke. Kita tes ya. Ini nggak nyala, kalau di tengah netral. Ini nah, udah gampang ya. Sekarang kita cas, nyalakan ya. Oke, berfungsi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, demikianlah kita udah berusaha memperbaiki
saklar 3 switch ini ya, bisa kiri kanan tengah, dan 5 pin ya. Dia pinnya seperti ini yang kita beli di online, kita ganti sendiri tanpa kita bawa ke teknisi. Memang pertamanya agak menemukan ada kesulitan dan agak ribet ya bongkar-bongkarnya, karena belum terbiasa dan belum tahu selahnya ya teman-teman ya. Tapi pada akhirnya dengan kemauan kita bisa berusaha dan kita bisa memperbaiki dengan sempurna ya teman-teman, tanpa ada kerusakan apapun juga. Malahan daya rusak jadi benar ya teman-teman ya. Nah, oke, demikian video saya ini tentang cara memperbaiki bor Boss XO. Ini XO ya teman-teman ya, yang generasi pertama atau kedua ini. Nah, inilah ya, udah pakai bertahun-tahun tapi masih oke. Kualitas bahannya, spare partnya, dalamnya juga oke, tidak ada masalah apa-apa kecuali pemakaian kita aja, karena switchnya sering digeser kiri, kanan, tengah gitu ya, sehingga diganti, jadi dia rusak ya teman-teman, jadi kendor. Oke, demikian video saya. Mohon maaf jika kurang begitu berkenan di hati kalian. Jika kalian suka video ini, tolong di like dan di subscribe dan di share ke seluruh dunia ya teman-teman ya. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye.